Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sosiologi kearifan lokal yang berjudul Legenda Hutan Keranepa sebagai kearifan lokal di Desa Batio. Baik, untuk pendahuluan, latar belakang masalah kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu bergerak, bahkan mengelola kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diteruskan dari generasi ke generasi. Legenda adalah cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa atau tempat tertentu yang mencampurkan fakta historis dengan mitos. Oleh karena itu, legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif. Banyuwangi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Banyuwangi memiliki luas wilayah terluas di Kabupaten Sampang yang di dalamnya berada sebuah hutan kecil yang menyimpan kekayaan satwa yang populasinya mencapai ribuan ekor. Hutan kecil ini terdapat di Desa Batio, Kecamatan Banyuwangi di wilayah Pantura, Pulau Madura. Legenda yang beredar di Desa Batio mengenai hutan keranepa ini sangat dipercaya lantaran banyak cerita-cerita yang sakral diyakini oleh sebagai banyak penduduk Desa Batio dan Banyuwangi secara umum. Dari adanya pernyataan di atas, penulis tertarik mengangkat cerita legenda Desa Batio yang bernama Hutan Keranepa dengan judul Legenda Hutan Keranepa sebagai kearifan lokal di Desa Batio. Untuk perumusan masalah dengan latar belakang yang ada di desa, maka penulis menyebut perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana legenda yang beredar di hutan Keranepa. Dan yang kedua, apakah legenda hutan Keranepa termasuk kearifan lokal di Desa Batio. Untuk tujuan penulisan, yang pertama, untuk mengetahui legenda yang ada di hutan Keranepa. Dan yang kedua, untuk mengangkat kearifan lokal yang ada di Desa Batio. Dan yang ketiga, yaitu untuk mendapatkan nilai tugas dari mata pelajaran sosiologi. Untuk manfaat penulisan, yang pertama, sebagai tambahan literasi mengenai legenda hutan Keranepa yang ada di Desa Batio. Dan yang kedua, sebagai persyaratan pemenuhan tugas mata pelajaran sosiologi. Pembahasan di sini yaitu sejarah menceritakan Raden Segoro saat bertahan hidup bersama ibu kandungnya Dewi Ratna Rorobu akibat diusir Maharaja Kerajaan Medan Lampung, Sang Hyang Tunggal di hutan Keranepa. Konon, Sang Prabu Sang Hyang Tunggal mengutus orang kepercayaannya Patih Prangbulang mengusir ke hutan untuk membunuh putri mahkotanya Dewi Ratna Rorobu yang sedang hamil tanpa seorang laki-laki. Perintah Prabu Sang Hyang Tunggal dilaksanakan, namun saat leher Sang Dewi hendak dipenggal, pusaka pedangnya tiba-tiba terpental. Patih Prangbulang pun berpikir bahwa Sang Dewi tidak bersalah dan berbalik sikap melindunginya. Patih Prangbulang membelot dari Prabu Sang Hyang Tunggal, kemudian membawa kabur Sang Dewi ke beberapa tempat permukiman gunung dan alas hutan hingga Sang Dewi melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Raden Segoro. Di umur 7 tahun, Raden Segoro hidup di hutan dengan ibunya dan mendirikan rumah pemukiman dari pohon nipah sejenis pohon palem yang tumbuh di sekitar hutan bakau. Sementara Patih Prangbulang datang menyambangi bila mana dibutuhkan. Hingga pada akhirnya Raden Segoro bertemu dengan kakeknya Prabu Sang Hyang Tunggal. Setelah ibunya menceritakan kisah pahitnya selama sang Raden masih dalam kandungan, diusir dan diancam mau dibunuh. Pertemuan tak berlangsung lama, Sang Prabu kembali ke kota kerajaannya untuk menghadapi musuh Cina. Tempat bermukim Raden Segoro di hutan dipenuhi dengan hewan kera.
Kera ini tidak memangsa dan mudah diizinkan. 4. Permukiman Raden Segoro ini jadi wisata hutan Geranepa. Bagi warga di dalam hutan memang terdapat sebuah petilasan berupa rumah kecil yang diberi selendang sarung. Petilasan ini belum diketahui fakta sebenarnya apakah makam atau hanya tanda bahwa hutan ini pernah dihuni penduduk kerajaan. Di sekitar hutan ini terdapat bekas fondasi bangunan yang sudah terkubur di dalam tanah yang diyakini memang bekas bangunan atau rumah kerajaan. Legenda hutan Geranepa dapat kita kategorikan sebagai kearifan lokal di Desa Batiau, Banyates, Sampang. Lantaran legenda tersebut memenuhi beberapa persyaratan yang ada dalam ketentuan kearifan lokal sebagai berikut. Karakteristik kearifan lokal. Yang pertama yaitu nilai moral. Legenda di atas mengajarkan kita untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan, terutama ketika kita sedang marah. Maka di situ kita tidak boleh mengambil sesuatu keputusan karena ketika sedang marah pikiran kita tidak teratur sehingga terkadang kita akan mengambil keputusan yang salah dalam suatu masalah dan juga bisa berakibatkan fatal bagi diri kita sendiri. Dan orang lain jadi alasan lainnya ketika kita ingin mengambil keputusan itu apabila pikiran kita sudah jernih. Yang kedua, alam. Menurut kami dengan adanya mitos hutan Geranepa tersebut bahwasannya kita harus menjaga ekosistem alam di sekitar kita dengan baik melalui kesadaran diri. Tidak membuang sampah sembarangan, artinya membuang sampah pada tempatnya, pada intinya tidak mengotori lingkungan, sebaliknya memelihara lingkungan. Dan yang ketiga yaitu tokoh masyarakat. Menurut penelitian kami dan dari cerita yang sering kami dengar, legenda hutan Geranepa tersebut berasal nenek moyang kami yang dari dulu dan terus turun temurun sampai sekarang. Dan legendanya pun memang dipercayai oleh masyarakat di daerah Batiau, Banyates. Karena makam atau astah yang diceritakan dalam legenda di atas memang betul-betul ada. Ciri-ciri kearifan lokal. Dengan adanya legenda di atas, menurut penulis, legenda hutan Geranepa ini mempunyai ciri-ciri yang mampu bertahan terhadap budaya luar. Karena dengan seiring berkembangnya zaman, legenda ini masih ada dan masih dipercayai oleh masyarakat di daerah Banyates. Dan sampai saat ini pun masih tetap tidak ada yang berubah. Fungsi kearifan lokal. Dengan adanya legenda di atas, menurut saya legenda hutan Geranepa ini mempunyai fungsi untuk pelestarian sumber daya alam. Jadi kita harus menjaga lingkungan di sekitar makam dan pantai hutan Geranepa sehingga makam tersebut bisa utuh dan tidak ada kerusakan. Begitu juga dengan pantainya tetap bersih dan terlihat indah. Bentuk kearifan lokal. Menurut analisis saya, legenda hutan Geranepa tersebut mempunyai bentuk yang nyata, yaitu dengan adanya bangunan dan arsitekturan, dengan adanya makam dan pantai yang sekarang sudah menjadi wisata yang sering dikunjungi dan digemari oleh wisatawan dan masyarakat setempat. Baik, untuk penutup, kesimpulan dari makalah saya, adanya legenda hutan Geranepa di atas adalah mengajarkan kita untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan, sebaliknya berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sekaligus legenda tersebut mengajarkan kita untuk menjaga dan melestarikan ekosistem alam, tidak membuang sampah sembarangan, dan rajin membersihkan lingkungan. Seperti makam yang diceritakan di atas, kita harus menjaga dan melestarikan keberadaannya. Untuk saran, demikian makalah yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan memakluminya. Karena kami adalah hamba Allah yang tak luput dari salah, hilaf, dan lupa. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.